Wasabri ajma'in la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Ibu KPU, Koordinator Bidang dan juga Koordinator Visi. Tak lupa yang kami hormati semua kader yang hadir dalam undangan dalam pemberian PMT Balita maupun Bumilkek, dan juga kami yang kami hormati Ibu PKK, ya, PKK perwakilan dari desa masing-masing yang hadir. Di sini kami akan menyampaikan sekilas info pemberian bantuan dari Kemenkes, yaitu terkait dengan pemberian balita, pemberian makanan tambahan pada balita, yang mana ini ada bantuan dan kita nanti tunggu bersama bagaimana teknisnya pemberian makanan tambahan ini supaya nanti betul-betul nyampe pada balita. Ada berapa kriteria balita yang diberikan? Satu yaitu balita dengan berat badan kurang dari 22, itu di 10 desa. Satu balita yang gizi kurang itu ada 15, dan juga ada balita yang timbangannya tetap, maksudnya tidak naik. Di 10 desa di Kecamatan Kamal ada 638, banyak ya. Dan nanti untuk dari balita yang berat badannya yang masuk kurang dari 22, itu nanti kami sampaikan data-data ada di bidang desa masing-masing. Itu 10 desa ada 10 desa ini, 10 desa ya, 10 desa ada untuk menyuket ibu hamil yang kek itu ada 10 desa, ada 10 tapi tidak sampai 10 desa, hanya sebagian. Ada desa yang tidak dapat, tidak ada menyuketnya, maksudnya sehat semua. Jadi di sini yang kami sampaikan nanti balita yang kurang 22, buat badannya kurang dari 22, ini kami nanti ada tambahan makanan, ada susu ya, ada tambahan minum susu selama 14 hari. Setelah itu baru nanti pemberian makanan tambahan selama 3 bulan. Ya. Makanya kita di sini kami gugat Ibu Kader dan PKK bagaimana nanti bantuan ini betul-betul nyampe pada balita dan kita nanti tidak salah dan seperti ini. Di samping itu untuk balita ini tiap hari dimasak. Masakan itu harus nyampe pada balita dan ada dokumentasi. Betul. Nanti ibu kader bisa menyampaikannya kepada siapa? Ke teman-teman bidang PJ wilayah masing-masing. Jangan langsung ke Bu Yaya atau Bu Ice, nanti tidak terbaca itu karena nanti PJ wilayah yang memantau langsung. Tujuannya apa? Ibu kader ini dan sama ibu PKK supaya memantau berat badan yang kurang dari balita yang kurang dari berat badan 22 dan gizi kurang, dan juga balita yang masih tetap. Maksudnya itu umpama balita kunjungan aktif ke posyandu tapi normal, tidak naik-naik. Ini sebanyak di Kecamatan Kamal 638. Ini beda dengan gizi kurang, ini juga ada lagi. Jadi di sini untuk balita ini kami ulang kembali, bantuan susu selama 14 hari, 1 hari 1 kotak. Ya. Setelah 14 hari baru dilanjutkan pemberian makanan tambahan. Dan untuk ibu hamil ini selama 3 bulan atau 90 hari itu dapat makanan tambahan, ya, selama tanpa susu. Jadi lanjut. Dan perlu kami sampaikan pada ibu kader dan ibu PKK bahwasanya uangnya ini belum turun. Kami nanti kalau sudah turun kami sampaikan langsung. Ya, makanya kita itu
mengundang Ibu Kader dan Ketua PKK bagaimana nanti teknisnya untuk masaknya. Seperti salah satu contoh, umpama kalau yang berdekatan, ya yang berdekatan itu nggak masalah, tapi yang jauh. Jadi ini kalau ada Ibu PKK dan Ibu KK kan enak nanti komunikasinya. Penting kami di sini tiap hari harus ada dokumen yang masuk sehingga kami nanti membuat SPJ itu enak. Kalau susu ini kami tidak bisa mengolah. Susu ini langsung dari dinkes nanti. Kami hanya menyampaikan susu. Tapi kalau makanan tambahan, ibu-ibu kader atau ketua PKK ya, atau anggota PKK nanti yang menerima uangnya langsung dimasakkan. Dan kami nanti tiap hari minta dokumennya seperti itu. Dan yang diberikan hasil rapat kemarin yaitu untuk balita, ya, untuk balita yang kurang dari 22 gizi buruk dan balita yang tetap itu anggarannya tiap hari 13.500, ya. Ya, hasil rapat kemarin. Jadi kami di sini tidak ada potongan dan lain-lain, kami sampaikan semua, ya. Karena ini nanti terkait dengan SPJ kami, ya. 13.500 satu balita tiap hari dikalikan 90 hari. Jadi walaupun minggu, ya tetap itu ada foto yang masuk pada bidan-bidan. Jadi untuk PNT tidak ada ini minggu, makanya kita kesepakatannya gimana kan seperti itu. Untuk bumil cake ini hanya 10 pasien. Anggarannya 21.500. Kami sampaikan semua nanti. Gitu. Kalau sudah uangnya sudah turun, kami sampaikan. Dan nanti ada penandatanganan pada Ibu Kader dan ketua pengurus PKK atau ketua PKK desa. Karena ini terkait bantuan kita harus hati-hati. Ya. Terkait bantuan kita harus hati-hati, dokumen tetap kami tunggu karena pembuatan SPJ. Jadi di sini kami di Puskesmas hanya pelaksana teknis pembuatan SPJ dan menyampaikan dokumentasi pada yang memiliki anggaran seperti itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Sampaikan aman, saya juga aman. Gitu. Itu setelah itu. Tapi nanti perlu ada suatu diskusi, yang suatu bumil, diskusi ya. Bagaimana antara Bapak Kalau Desa yang nanti, anak-anak 90 ya, di Bapak Desa itu siapa yang masak, siapa yang bisa, atau bagaimana dan teknis lain itu kami serahkan pada Ibu Kader dan Ibu PKK. Sepertinya ketua PKK-nya banyak yang hadir di sini ya. Iya, dari desa, PKK dari desa. PKK-nya dari desa. Ketua PKK tolong maju. Ketua PKK-nya Ibu Kepala Desa. Kepala Desa yang hadir. Taju ya. Terus Ketua P3 ya. Tetangga ada kira siapa yang ada Ibu Bulinda. PKK-nya kami serahkan pada Ibu Ketua PKK ya. Nanti uangnya kalau sudah cair nanti koordinasi sama kadernya. Enaknya bagaimana lah kayak seperti itu ya. Kami mohon bagaimana tujuannya bantuan ini nyampe ke balita-balita maupun ibu hamil, dan bagaimana warga, ibu-ibu semua, ibu kader maupun pengurus PKK itu sehat semua. Jadi, dan kami informasikan kembali di sini bahwasanya nanti umpama dikasih susu, nanti sebelum dikasih susu ditimbang, setelah dikasih susu besoknya ditimbang lagi. Ada buah lavanda. Bisa sebagainya untuk pemberian makanan tambahan nanti sebelum dia dikasih makan ditimbang dan setelah itu ditimbang lagi. Seumpama dari warga kita dikasih selama 14 hari susu dan dikasih makanan PNT selama 90 hari itu tidak ada perubahan, tolong itu dilakukan pada teman-teman bidan desa yang ada di wilayah masing-masing. Nanti kami lakukan juga ke Dinkes untuk ada gelombang kedua. Tapi gelombang kedua tidak ada perubahan juga, yang
merujuk ke rumah sakit, nanti ada yang perlu diobservasi ketat ini kan seperti itu. Mungkin itu nanti untuk lebih lanjut bisa disampaikan oleh tim gizi dan juga koordinator bidang Bu Ice sama Bu Zaya. Terima kasih. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir, yang telah meluangkan waktunya, yang mana ibu-ibu kader ini sangat sibuk, ya sangat sibuk sekali dengan kegiatan yang ada di rumah masing-masing dan bisa meluangkan waktunya demi warga dan generasi balita-balita yang ada di desa masing-masing. Mudah-mudahan niat baik ibu-ibu kader maupun pengurus PKK maupun ketua PKK ini merupakan catatan amal baik untuk semuanya. Sehingga kita nanti bisa jadi hal yang terbaik dan anak-anak kita nanti mendapatkan yang terbaik juga. Karena ibu-ibu semua sudah berniat baik. Walaupun ibu-ibu kader ini tidak ada honor sama sekali ya, tapi dengan ketulusan dan keikhlasan itu luar biasa kami approach ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi tentang pembekalan PMT bahan pangan lokal tersebut nanti akan ada 2 pemateri, yaitu dari Ibu Bikor dan Ibu Yaya selaku koordinator gizi. Kepada Bu Yaya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu PKK dan Ibu kader yang telah meluangkan waktunya hadir pada acara sosialisasi pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan untuk balita. Tadi sudah dijelaskan sasaran yang akan kita garap oleh Bu Kapus, bahwa Kamal itu punya 10 ibu hamil kek, 22 balita berstatus gizi kurang dan 15 balita dengan berat badan kurang. Nah ini nanti kita garap. Cuma dalam pelaksanaannya yang balita-balita ini 14 hari ke depan mereka dapat susu, tapi untuk ibu hamil langsung dapat nasi. Untuk balita setelah 14 hari terus dia itu berat badannya tidak naik, itu teorinya balita ini harus dirujuk. Tapi kalau setelah 14 hari itu balita, setelah 14 hari mendapatkan susu, balita ini ada kenaikan berat badan, lanjut ke dikasih nasi tadi itu dengan berbahan pakan lokal. Ini yang banyak ini yang sasaran yang T, balita yang T. Balita yang berat badannya itu bisa turun, bisa tetap, bisa tidak naik. Kamal punya 639. Nah ini juga dapat susu juga nanti. Jadi nanti saya dengan bidan wilayah selama satu minggu memantau. Jadi kalau tidak ada perubahan berat badannya, teorinya dirujuk. Tapi kalau ada penambahan berat badan, lanjut dengan makanan tambahan berbahan lokal. Nah mungkin nanti teknisnya gimana nanti ya terserah bidan desanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti saya lanjut dengan materi untuk pemberian PMT. Cuman contoh aja karena saya tahu kader ini jago-jago masak. Saya cuma ngasih tahu ini loh bahan makanan yang seharusnya ada di dalam nanti pemberian PMT, terdiri dari apa saja gitu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini Ibu kader dan Ibu PKK berkenan hadir walaupun dalam kondisi undangan mendadak ya. Terima kasih sekali. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kapus bahwa program pembekalan ini, pembekalan PMT
bahan pangan lokal ini adalah program dari Kemenkes. Tadi sudah dijelaskan tentang rincian biaya. Cuma saya ini ingin sedikit refresh saja kepada ibu kader terutama. Semoga yang ada di sini ini sudah ini ya. Saya kira ibu-ibu kader untuk pengetahuan tentang balita gizi kurang sudah paham ya. Bagaimana balita gizi kurang itu, apa yang indikatornya itu apa? Seperti itu. Yang pertama ini kan sasarannya balita gizi kurang, kemudian ibu hamil cap, gitu ya. Kenapa sih kok sasaran pemerintah ini ke ibu hamil cap dan balita gizi kurang? Padahal kita pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menurunkan angka stunting. Kenapa? Kok sekarang programnya malah ke gizi kurang dan ibu hamil cap? Boleh kita sharing? Ya, karena akan berimbas ke stunting bagi balitanya jika makanannya tidak sehat dan ibu hamilnya juga tidak sehat, nanti bayinya akan menjadi stunting. Terima kasih Mbak Nur, Kader, Kamal. Oke, jadi saya kira sudah ini ya. Kenapa sasaran kita saat ini bayi, balita gizi kurang dan ibu hamil cap. Jadi berasal dari ibu hamil cap. Kalau ibu hamil cap-nya tidak teratasi, maka dia akan berpotensi stunting. Kemudian balita gizi kurang, kalau tidak diatasi, semakin gizinya jadi buruk, otomatis nanti angka stunting meningkat seperti itu. Oke. Untuk teknis, jadi tadi sudah dijelaskan ya, kita akan bersama-sama selama pelaksanaan ini 14 hari ya, 14 hari pertama, kemudian untuk ibu hamil cap itu 90 hari pemberian makanan tambahan. Nah, untuk pelaksanaan nanti ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK akan dibersamai oleh ibu-ibu bidan. Oke, bagaimana teknis pelaporannya seperti itu. Kemudian data-datanya, ibu-ibu bidan sudah pegang data semua. Jadi Banyuwangi gizi kurangnya ada berapa? Bumil cap-nya ada berapa? Di wilayah mana saja? Monggo nanti dirembukkan ininya ya, teknis pelaksanaannya. Nanti mungkin siapa yang bagian masak, kemudian bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pelaporannya, nanti dirembuk bersama seperti itu. Kemudian masalah ini untuk pengukuran BB per TB. Jadi gizi kurang itu paham ya? Apa bu indikatornya? Berat badan per tinggi badan. Balita. Balita gizi kurang. Yang diukur apanya bu? Badan dan tinggi badan. Tinggi badan. Nah itu selama pemberian sebelum pemberian PMT monggo diukur. Kemudian setelah 14 hari diukur lagi. Hasil pengukuran monggo dilaporkan ke Bu Bidan. Bagaimana nanti tindak lanjutnya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan kalau ukurannya tetap ternyata. Lanjut lagi, kalau naik dia ke pemberian PMT yang 90 hari. Kemudian untuk ibu hamilnya, bumil cap-nya, berat badan. Bagaimana cara mengukur indikasi bumil cap? Berat badan. Lila, mungkin kurang dari 13. Lilanya ya, Bu. Ya lila. Ibu-ibu di sini ada yang kader TPK. Saya kira kalau TPK sudah paham ya. Cara mengukur lingkar lengan. Lingkar lengan atas. Sudah? Atau saya ingatkan lagi? Ya, cara Bu. mengukur lingkar lengan
Iya. atas. Oke. Jadi kan data sudah ada di Bu Bidan. Ya. Nah, itu perlu ibu-ibu kader mengevaluasi lagi. Caranya gini ya Bu, ditanyakan dulu ibu hamilnya itu kidal atau tidak. Ya, kalau dia kidal, dia biasa beraktivitas dengan tangan kiri, maka yang diukur kanannya. Kalau biasa seperti kita, maka tetap mengukur pakai tangan kiri. Kemudian ambil nolnya di sini, ya, bagian atas ya, sampai siku. Posisinya seperti ini, sampai siku. Kemudian setengahnya. Siap. Oke. Jadi ibu hamilnya pertama ditanya ya, kemudian rileks, posisi rileks, jangan sampai tegang. Udah rileks aja, rileks. Ukur angka nolnya pas Ini. Apa tulang ini? Tulang. Sampai siku di luar. Separuhnya, setengahnya misal dari 0 ke siku 30. Maka diangkat 15. sampai 7. Berapa? Ibu hamil kek berapa minimal ukurannya ibu kader? 15. kasih ujian terus. 13 Bu. Biasanya ibu kader terutama yang TPK paham ini. Sudah berkali-kali dapat materi. Berapa Bu minimal? 23,5 itu minimal ya. Minimal. Kurang atau sama dengan 23,5 itu sudah termasuk. Saya kira, nah monggo dilaporkan 2 minggu, dilaporkan ke Bu Bidan. Ini bu hamilnya nih nggak naik-naik. Terus diintervensi. Jadi selain kami harapkan selain mendapatkan PMT yang dapat dari pemerintah, ibu kader bisa memberikan edukasi. Ya, selain itu apa makanan apa yang harus dikonsumsi oleh Ibu kek. ibu hamil. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Bisa nanti mungkin lanjut ke ini dulu ya, ke demo. Oh, dokumentasi dulu baru kita demo itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin ibu-ibu, sebelum acara demo ini kita perlu dokumentasi terlebih dahulu, ya. Karena terlalu banyak, untuk fotonya biar kena semua dibagi 2 sesi, ya. Ya, yang pertama untuk Desa Kamal, Banyuwangi, Bendebeh, sama Tanjung Jati. Itu masuk yang dokumentasi pertama. Dimohon kepada perwakilan ini. Kamal, Banyuwangi, Bendebeh, dan Tanjung Jati. Mbak Fatin yang di belakang bantu dokumentasi ya.
3. Diam dulu. Oke. Nih, sesi kedua. Ini biasa sudah yang kedua. Oke, mungkin dibagi 2 layer ya, Bu ya. Iya, Kalau gimana, biar gimana? lebih kena fotonya. Oke. Ulang dah, jangan. Bu, jangan kembali dulu. Gimana? Dibagi 2. Desa Gili Timur, Kebun, Gili Barat, Tajungan, Telang, dan Giliannya. 6 desa. Koton baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kader, ini sebetulnya ini demo, maksudnya dari bahan mentah menjadi bahan jadi dan siap dikonsumsi atau dimakan. Tapi bukan mungkin saya yakin ibu-ibu kader ini jago-jago masak, sudah tahu kalau cuma masakan kayak ini nih sepele ya Bu ya. Sudah tahu semua gimana cara membuatnya. Cuman ini saya mengingatkan penyegaran kembali untuk ibu-ibu kader. Tujuan kami untuk menyajikan menu-menu ini cuma memberi contoh pada ibu kader. Ini loh menu yang lengkap buat balita yang status gizi kurang dengan ibu hamil kayak. Jadi intinya nanti kalau ibu-ibu kader memberi makanan pada sasaran-sasaran itu ada sumber karbohidrat, nasi, ada lauk hewani. Kalau pada kesempatan ini saya masak begedel dari Tongkong. Jadi ada nasi, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, ada buah. Seandainya ibu-ibu kader punya kreasi, tidak dijadikan kayak gini, tidak apa-apa. Misalnya ibu-ibu kader buat kue talam. Kue talam ada dagingnya, terus misalnya ada tempenya, ada wortelnya, boleh. Terus nanti buahnya misalnya dibuat jus. Pokoknya intinya harus ada 4 itu ya. Ada karbohidrat, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, ada buah. Itu aja. Dan ini pada kesempatan ini saya buat perkedel dari tongkol. Nah, menu ini kan bisa untuk ibu hamil, juga bisa untuk anak balita. Jadi tidak capek-capek buat mana yang buat ibu hamil, mana yang buat ibu balita. Jadi mereka semuanya bisa mengkonsumsi ini. Jadi ini tadi saya buatnya perkedel. Ini tadi kentangnya setengah kilo dengan tongkol segini. Jadinya cuma segini. Banyak ikannya. Ya kayak biasanya kentang dikupas, habis itu digoreng, dihalusin, Digoreng. ininya tongkolnya diulek. dibersihin, ya diulek sampai halus, kemudian nanti dicampur jadi satu, terus dicetak-cetak gitu aja. Jangan lupa buah tidak harus disajikan kayak gini, tapi boleh dibuat jus sesuai kreasinya Bu Kader. Yes, Nanti gimana untuk sasaran-sasaran itu ya. Ini
Ini bahan di dalam perkedel tongkol ini juga saya tambahkan telur. Ya, jadi ini kayaknya bening, tapi ini proteinnya lumayan. Ada tongkol, ada telur, Ada kentang. ada kentang. Ini tahu bumbu tomat. Kenapa dikemas kayak gini? Ya karena tadi itu sasaran bukan hanya untuk ibu hamil tapi untuk balita. Kan tidak boleh pedas, tidak boleh apa. Ini tahunya bukan tahu langsungan tapi ini digoreng setengah matang. Ini kayak biasanya, sayur sopnya kayak biasanya. Oh iya, mungkin kalau ibu-ibu kader nanti buat sayur sop, tidak semua anak balita itu khususnya kuat ya Bu. Karena gubis itu sayur yang ada gasnya, jadi mungkin mereka bisa mencret nanti. Jadi kalau buat sayur sop untuk balita yang Wortel. ya cuma itu aja, wortel, buncis, sama kentang. Terus saya dikasih gubis ya. Mungkin untuk menu pertama itu bahan-bahannya ini saya punya 2 menu, nanti saya anuin lagi. Siap. Yanti. Ya. Ya mari silakan. Yang enggak ini sesi kedua. Mari silakan di sesi kedua ambil posisi melingkar demo. Oh, menu 2 dia. Kenapa dengan aku kayak geladak orang? Kamu ya kamar ada orang. Udah tahun pertama aku loh, Mbak. Season pertama kita. Season kedua. Dang. Ini kebanyakan airnya ini teman saya. Tak foto kan, Dang. Dang. Iya sama. Bagus. Bagus. Ngapain? Lesson keberapa? Mundur. Lesson ke kita. Ini tadi dikasih mas satu sedikit tapi bukan micin. Kalau mas satu ya boleh lebih bagus. Kalau Berapa sen, Bu? Enggak bukan. Bagus satunya. RT. Ada santannya, itu ada itu bahannya ada kelapa, ada bahannya ini bahan dasarnya. Ini kenapa di ini untuk balita yang kecil-kecil? Tidak ada lomboknya. Oh ini Bu. Ini juga diulek di gongso gitu biasa Iya, gitu. ada ini di gongsor juga. Santan ya. Oh ini enggak. Ini cuma bawang putih, bawang merah, kunyit gitu aja. Oh. Enak ya dalam Enak, Bu. Saya menghindari lombok karena untuk balita. Terus itu akan memakai MSG. Aduh, masako. Oh, pakai. Enggak apa-apa ya, Bu ya. MSG. Jangan micin. Sebetulnya MSG kalau MSG itu micin ya. Kalau penyedap itu Masako. Masako dan kawan-kawan itu. Sebenarnya tidak dianjurkan kalau sudah ada odol, sudah ada apa? Karena sudah ada lemaknya ya, Bu ya. Kalau pengen kasih penyedap pakai yang jenis itu, jangan pakai micin. Ya, siap. Ini kan rasa ini. Ya, enak itu. Wah, segeran ini, Bu. Ya. Bentar. Sebentar yang kecil-kecil kalau nggak bisa saya yang Udah main nih, dia mau ini tasan ko nang kusambi he. ya sih. Rezeki anak soleh. Lagi sibuk.